Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena selalu ada waktu bagi kami untuk memperbaiki diri kami di hadapan Allah, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan, ibadah kami menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Berkati segala pujian kami Tuhan. Terimalah segala pujian kami sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dari pertengahan sampai pada akhir nanti, Tuhan lengkapi ibadah kami dengan kami mendengar firman Allah. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu Tuhan mengerti kehendak Allah. Urapi hamba-Mu secara khusus pada pagi ini, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kita siap untuk mendengar firman Allah. Satu tema saya akan sampaikan untuk jemaat pada pagi hari ini, reframing. Ya, ini tema kita pada pagi hari ini. Ya, tema ini nasihat kehidupan untuk kehidupan kita berjemaat. Ya, sidang jemaat terkasih, kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita hidup bersama orang lain. Ya, karena itu kita punya komunitas. Kita punya grup, kita punya kelompok. Kelompok yang paling inti, ya, yang di dalam kehidupan kita adalah keluarga. Di dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada menantu. Nah, di dalam komunitas kita itu ada relasi, ada hubungan. Nah, seringkali hubungan kita itu tidak baik-baik saja. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena itu perlu reframing. Frame itu bingkai. Itu ulang. Jadi reframing itu kalau diterjemahkan bebas adalah membingkai ulang. Jadi membingkai ulang itu perlu kita lakukan setiap waktu di dalam relasi kita bersama dengan orang lain. Karena kita hidup bersama orang lain. Banyak komunitas yang ada di dalam hidup kita. Saudara berjemaat pagi hari ini, saudara hadir di tempat ini, saudara menjadi suatu komunitas namanya Jemaat GBI Raja Damai. Nah, di dalam jemaat, saudara berhubungan dengan jemaat yang lain, saudara komunikasi dengan hamba Tuhan, saudara komunikasi dengan pelayan Tuhan yang lain, dengan WL, dengan singers, dengan pemain musik. Antara hamba Tuhan juga kongko-kongko. Ada relasi. Dan banyak relasi-relasi yang kita punya di dalam komunitas kita. Ada komunitas yang dibangun karena tujuannya sama, hobinya sama, hobi mancing. Saling kenal satu dengan lain. Mungkin pertama kebetulan ketemu, tapi lama-lama bareng-bareng sewa perahu ke laut, bareng-bareng menjadi akrab karena punya tujuan yang sama.
Ya, jemaat mula-mula itu juga demikian, punya tujuan yang sama, belajar firman Allah, belajar pengajaran rasul-rasul. Mereka bentuk komunitas. Di situ mereka saling bertumbuh, saling menguatkan, saling menghibur. Demikian juga komunitas kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri di dalam komunitas kita itu ada persoalan. Ada masalah, komunikasi kurang beres, relasi kurang beres. Itu bisa terjadi. Masalahnya karena apa Bapak Ibu masalahnya? Pagi ini saya akan sampaikan satu bagian saja. Satu bagian saja. Masalah di dalam relasi tidak beres karena apa? Karena kita tidak bisa menahan diri. Terlalu cepat menilai, terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat menjudge, terlalu cepat menghakimi. Jadi kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, langsung kita mengambil kesimpulan, langsung kita menilai. Ini yang membuat masalah di dalam relasi kita bersama dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang kita cintai. Saudara, banyak suami istri yang tidak baik-baik saja. Udah puluhan tahun bersama, tapi tidak baik-baik saja di dalam relasi. Bahkan ada yang tidak pernah omong-omong. Ya di rumah bersama, tapi nggak pernah omong-omong. Sampai anaknya heran loh, papa dan mama loh gak pernah omong-omong. Kenapa? Ada relasi yang tidak beres. Mari kita belajar bersama. Saya rindu jemaat dengan rendah hati kita koreksi diri kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Kita harus reframing. Ya, terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat menyimpulkan itu tidak baik Bapak Ibu. Kita harus belajar menahan diri. Kita harus belajar rendah hati. Menahan diri. Orang yang bisa menahan diri itu pasti orang yang rendah hati. Mengalah. Berusaha untuk mengerti orang lain. Rendah hati. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apalagi cepat berkata-kata. Baru lihat, baru dengar, langsung keluar dari mulut kita. Terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat marah. Firman Allah mengatakan, kalau kita terlalu cepat, kita tergesa-gesa, jalan kita salah. Ayo kita lihat ayatnya. Amsal 19 ayat 2 itu. Kita lihat. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Pengetahuan itu kata aslinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu lebih tepat kalau dikatakan pertimbangan. Tanpa pertimbangan kerajinan pun tidak baik. Orang yang rajin itu kan baik mestinya toh. Rajin bekerja, rajin belajar, baik toh. Tapi kalau orang itu rajin bekerja, rajin belajar tanpa pertimbangan, tanpa hikmat, itu pun menjadi tidak baik kata firman Allah. Harus disertai dengan hikmat, harus disertai dengan pertimbangan. Berikutnya ayat itu mengatakan apa? Ayo baca bersama-sama. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, jelas. Orang yang tergesa-gesa itu salah langkah. Sidang jemaat terkasih, ada kalanya kita itu memang perlu bertindak cepat. Perlu bertindak cepat. Perlu cekatan, tapi jangan tergesa-gesa. Loh, apa bedanya? Cepat dengan tergesa-gesa itu apa bedanya? Tergesa-gesa itu cepat tanpa pertimbangan. Cepat tanpa hikmat. Salah langkah. Ya?
Jadi suatu saat misalnya anak kita sakit, kita harus cepat mengambil langkah. Harus cepat mengambil tindakan. Bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, itu harus cepat. Tapi ingat, disertai dengan hikmat. Disertai dengan pertimbangan. Sebab tanpa pertimbangan, perbuatan kita yang cepat itu disebut tergesa-gesa. Kita akan salah langkah. Jadi seharusnya kita memang belajar rendah hati untuk menahan diri supaya kita bisa memberikan pertimbangan. Ya, ada orang yang memang cepat mengambil pertimbangan terus ngambil keputusan. Ada orang yang agak lambat, tapi harus diberi kesempatan. Ya, di dalam kitab Mazmur itu disebut waktu sela. Ada waktu sela. Antara bagian ke bagian yang lain berhenti sejenak, itu sela. Berhenti sejenak. Dan kalau saya pelajari kitab Mazmur Bapak Ibu, ya. Kitab Mazmur misalnya Mazmur pasal 73 misalnya, ada satu bagian diceritakan di situ. Itu keluhan Asaf. Asaf mengeluh. Merasa Allah tidak adil. Orang benar kok menderita. Orang yang jahat kok makmur. Itu Asaf. Terus ada waktu sela. Setelah waktu sela, itu ceritanya beda. Nanti saudara baca ya kitab Mazmur, ambil. Tapi harus di hardcover ya. Di hard copy-nya. Di buku. Alkitab buku. Sebab kalau Alkitabnya itu aplikasi, biasanya sela itu gak ditulis. Kalau di buku masih ditulis. Jadi Alkitab dalam bentuk buku itu masih ditulis. Nah, kadang-kadang setelah satu bagian sela, berikutnya itu ceritanya jadi beda. Ceritanya jadi beda. Asaf itu langsung menyadari betapa dia itu salah memberi nilai. Loh kok aneh? Tadinya dia komplain sama Tuhan. Pada berikutnya itu dia bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena ada tulisan sela. Nah, sela itu artinya diam sebentar. Dipikirkan, ditimbang. Itu sela. Ya, sidang jemaat terkasih, jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa mengambil kesimpulan itu pasti salah langkah. Karena itu belajar untuk berdiam diri, tahan diri, diam diri. Kita memberi pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang pada pagi hari ini disampaikan kepada sidang jemaat, reframing. Maknai dengan makna yang lain. Reframing. Belajar untuk melihat dari bingkai yang lain. Lihatlah dari bingkai yang lain. Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Kan kita menyimpulkan toh. Belum tentu yang kita simpulkan benar. Karena itu kita belajar dari bingkai yang lain. Kita belajar dari sudut pandang yang lain. Satu ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata itu apa? Mata itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan. Jadi tiba-tiba ada peristiwa di depan kita, kita perhatikan. Itu mata yang Yesus katakan. Tubuh itu apa? Hidup. Hidup kita. Jadi hidup kita itu mau terang, mau gelap, mau baik, mau tidak, itu ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam diri kita. Ditentukan oleh mata kita. Kalau mata kita itu baik, terang, hidup kita terang. Kalau mata kita itu jahat, gelap hidup kita. Mari saudara dengar sebentar ya.
Sudah dengar sebentar. Ini perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat terkasih. Saudara, pada waktu kita melihat sesuatu, pada waktu kita mendengar sesuatu, pada waktu kita melihat suatu kejadian masuk ke dalam diri kita, itu namanya persepsi. Jadi ada persepsi yang masuk ke diri kita. Jadi pada waktu kita melihat sesuatu, atau kita mendengar sesuatu, atau kita memperhatikan sesuatu, masuklah persepsi ke dalam diri kita. Nah, persepsi ini dikirim oleh saraf kita. Saraf yang ngirim adalah saraf sensorik. Jadi di dalam hidup kita itu ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Saraf sensorik itu yang menerima. Dikirim ke otak kita, dikirim ke hati kita, dikirim ke batin kita. Manusia itu punya otak, punya pikiran untuk menimbang, punya hati, punya batin. Kita tuh punya hati nurani untuk menimbang semuanya. Nah, persepsi itu dikirim oleh saraf sensorik ke dalam hidup kita. Nah, di dalam batin kita, di dalam otak kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu ada tata nilai. Tata nilai itu sudah terbentuk dalam hidup kita dari sejak kita kecil. Jadi kita waktu dari kecil sampai kita remaja, sampai pemuda, sampai kita dewasa, itu sudah diajar oleh orang tua kita, sudah diajar oleh keluarga kita. Ini enggak boleh, ini boleh, ini baik, ini tidak baik. Kalau sama orang tua harus hormat, sama orang tua harus permisi, itu sudah diajari. Tapi kan setiap keluarga beda-beda. Ada keluarga yang biasa saja. Cucu saya itu kalau ngomong aku, dimarahi sama omanya, sama istri saya. Jangan ngomong aku. Aku tuh gak sopan. Itu istri saya ngajari cucu saya. Jangan ngomong aku. Sama orang tua gak boleh ngomong aku. Tapi coba, saya punya banyak murid Bapak Ibu. Murid saya tuh ngomong ke saya biasa. Pak, aku biasa. Kenapa kok dia biasa ngomong aku? Di dalam keluarga saya ngomong aku sama orang tua itu tidak hormat. Tapi murid saya mengatakan aku pada saya. Kenapa? Karena mungkin di rumah tangganya dia, orang tuanya mengajari aku tuh biasa aja. Aku kamu tuh biasa aja. Sama orang tua, sama temen, sama sahabat, aku kamu biasa saja. Nah, jadi tata nilai itu beda-beda Bapak Ibu. Orang yang punya tata nilai yang baik, itu pasti baik di dalam dirinya. Tapi beda-beda. Kita nggak bisa menghakimi. Beda-beda itu tata nilai ya. Baik tidak itu sudah ada di dalam diri kita. Terus kita punya wawasan. Kita punya penilaian. Kita itu punya penilaian sebenarnya. Sadar atau tidak, si A itu nggak baik. Si B ini suka gosip. Si C ini baik. Jadi kita sudah punya wawasan. Nah, karena itu sidang jemaat terkasih, kalau kita berhadapan dengan orang yang oleh kita dinilai tidak baik, kita harus lebih banyak ngerem. Kita harus lebih banyak berdiam diri. Sebab apa? Wawasan kita, dia ini bukan orang yang baik. Itu sudah ada penilaian di dalam diri kita. Nah, orang yang oleh kita dinilai tidak baik itu, sekalipun dia berbuat sebaik apapun, kita akan menilai tetap tidak baik gitu loh. Sebaik apapun yang dia buat, kita akan menilai, wah pasti dia ada maksudnya. Tapi padahal belum tentu toh. Pasti dia pura-pura. Pengen pinjem uang, makanya dia berbuat baik. Lah coba. Padahal dia tulus melakukannya. Lah kenapa kita menilai seperti itu? Karena kita punya wawasan. Wawasan bahwa orang ini nggak baik, suka pinjam uang. Lah kita sudah punya penilaian. Hati-hati. Yang ketiga, kita punya pengalaman. Pengalaman. Kalau suatu saat kita punya pengalaman ya, naik sepeda motor, jatuh, sakit. Ya.
Nah, suatu saat kita naik sepeda motor, mau ditabrak orang, kita langsung kaget. Kenapa? Karena kalau jatuh, sakit, kakiku patah. Lah kenapa? Karena kita punya pengalaman. Kejadian yang sama, itu kan belum tentu akibatnya sama. Tapi karena kita punya pengalaman buruk tentang jatuh dari sepeda motor kaki patah, kita langsung punya penilaian. Jadi tata nilai, wawasan, pengalaman itu mengolah apa? Mengolah persepsi yang tadi masuk ke dalam diri kita. Diolah. Setelah diolah, munculnya presuposisi. Nah, presuposisi ini dikirim oleh saraf kita, namanya saraf motorik. Dikirim ke tangan kita, dikirim ke kaki kita, dikirim ke mulut kita. Keluarlah kata-kata, keluarlah tindakan, keluarlah sikap. Karena presuposisi tadi. Jadi persepsi itu sidang jemaat terkasih enggak langsung otomatis jadi presuposisi. Itu lewat penggodokan. Penggodokan itu namanya pertimbangan. Makanya orang yang tergesa-gesa itu pasti salah langkahnya. Karena enggak digodok itu. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini sederhana. Belajar untuk ngerem. Belajar untuk diam diri sebentar. Ditimbang. Dilihat dari bingkai yang lain. Reframing. Dilihat dari bingkai yang lain. Sebelum kita menilai. Sebelum kita menjudge. Ya. Sidang jemaat terkasih. Kalau presuposisi kita baik, maka apa yang kita buat baik. Makanya Yesus mengatakan kalau matamu baik, hidupmu terang. Matamu jahat, hidupmu gelap. Nah, tapi dari mata sampai hidup itu kan lewat namanya pertimbangan. Ya, belajar untuk rendah hati, ngerem, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Apalagi saudara sudah mengerti, saudara adalah orang yang reaktif. Tahu orang yang reaktif, bahasa sederhananya orang yang sumbunya pendek. Bentar-bentar marah, bentar-bentar marah. Saudara banyak berdoa di bawah kaki Tuhan. Belajar untuk ngerem. Orang yang reaktif itu adalah orang yang tergesa-gesa. Percayalah orang yang tergesa-gesa lebih banyak salah langkahnya daripada benernya. Belajar untuk ngerem. Ambil waktu untuk reframing. Dibingkai ulang. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup kita itu ada beberapa kejadian. Ada kejadian menyenangkan. Ada kejadian yang menyedihkan. Kita bisa tertawa. Kita bisa menangis. Kadang-kadang kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Itu tanpa permisi. Tidak kita duga, gak bisa kita cegah. Tiba-tiba harus datang. Gak pernah kita duga, salah satu keluarga kita meninggal misalnya. Kita sedih. Itu bisa terjadi. Menyenangkan, menyedihkan, tertawa, menangis. Itu kadang-kadang gak bisa kita cegah, tiba-tiba datang. Tetapi pada pagi hari ini, saya ingin pesan kepada sidang jemaat terkasih. Kejadian tidak bisa kita cegah. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memaknai kejadian itu. Ayo maknai. Kejadian ini buruk Pak, ayo dimaknai. Kan belum tentu maknanya buruk. Kejadian yang baik pasti menyenangkan. Tapi kejadian yang buruk kan belum tentu kita langsung memaknai baik. Belum tentu. Mari kita maknai ulang. Kita bingkai ulang. Paling tidak kita bisa mengendalikan diri. Kita lihat dari sudut pandang yang lain. Saya sampaikan Bapak Ibu ada dua cara mereframing. Ada dua cara. Yang pertama, konten reframing. Konten itu isi. Isi. Jadi bingkai ulang isi itu maksudnya apa? Maksudnya bingkai ulang dari sudut pandang yang berbeda. Betul-betul berbeda. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita lihat dari sudut pandang orang lain.
Kita lihat dari sudut pandang Tuhan gitu loh. Sudut pandang yang berbeda. Sebab kejadian yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu bisa beda maknanya. Coba lihat itu gambar. Gambar tuh bagus toh. Ada 3 bola. 2 bola yang sebelah kanan itu menjadi beban. Coba lihat betapa susahnya itu. Cewek dan cowok itu bawa bola itu. Beban. Jadi bola itu bagi cewek dan cowok yang kanan itu jadi beban bola itu. Tapi coba lihat bagi orang yang kiri itu. Ternyata orang yang kiri itu menganggap bola itu kendaraan bagi dia untuk bergerak toh. Malah menyenangkan, makanya dia suka cita itu. Jadi bola yang sama bisa menjadi beban, tapi bagi orang lain bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ini namanya melihat dari sudut pandang yang lain, melihat dari bingkai yang lain, reframing. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda, maka kita pasti akan lebih bijaksana. Amin. Coba satu lagi, lihat contoh itu, gambar, klik. Nah, ayo coba lihat. Kalau saya tanya kepada saudara itu ngadap kanan atau ngadap depan? Orang itu ngadap kanan atau ngadap depan? Ya semuanya benar, tergantung saudara melihatnya, fokus melihatnya di mana. Kalau saudara fokus melihatnya pada hidung, mulut, maka dia ngadap ke samping dong. Tapi kalau saudara fokus melihatnya kepada mata dan telinga, dia ngadap depan dong. Itulah namanya reframing. Lihatlah dari sudut pandang yang lain. Maka beban akan jadi kesempatan. Kita nggak akan susah. Satu ayat firman Allah yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya. Diklik Yohanes 9 ayat 3. Pada suatu hari murid-muridnya itu melihat orang buta. Bertanyalah dia kepada Yesus, "Guru, orang ini buta dari sejak lahir loh guru. Yang berdosa itu siapa? Dia yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa?" Ini pertanyaannya para murid. Jadi para murid ini punya sudut pandang, kalau orang ini buta pasti dia berdosa. Yang berdosa bisa dia, bisa orang tuanya. Tapi lihat jawaban Tuhan apa? Tuhan menjawab apa? Yesus menjawab apa? Bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Yesus melihat beda. Yesus melihat bukan karena berdosa, tapi dia itu buta supaya Allah melakukan mujizat dan Allah dipermuliakan lewat orang itu. Jadi Allah pakai orang ini untuk memuliakan Bapa di surga. Karena itu kita belajar untuk melihat sudut pandang Tuhan. Kalau ada kejadian menyedihkan saat ini yang saudara alami, kejadian menyedihkan, masalah yang bertubi-tubi, coba belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana untuk hidup saudara. Dan rencana Tuhan itu pasti baik. Amin? Iya. Allah tidak pernah merencanakan kejahatan, kecelakaan, tapi Allah merencanakan hidup yang penuh dengan kelimpahan untuk saudara. Iya. Makanya lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Walaupun saat ini saudara ada di dalam lembah kekelaman. Kelam. Gelap. Banyak masalah. Sidang jemaat terkasih, lembah kekelaman itu tetap ada batasnya. Tetap ada ujungnya. Setelah ujungnya sampai, saudara akan bebas dari lembah kekelaman. Dan percaya di dalam lembah kekelaman, Allah menyertai saudara. Karena ada gada dan tongkat. Itu kekuatan ilahi dalam kehidupan saudara. Ya, masalah boleh terjadi, tapi saudara diberi kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Karena itu belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya. Kejadian yang sama belum tentu artinya sama.
bagi setiap orang. Saya pernah menyampaikan di tempat ini tentang sales sepatu. Saya ulang ya, karena mungkin beberapa saudara yang belum pernah mendengarkan. Pada suatu saat ada pabrik sepatu ingin mendirikan toko sepatu di suatu desa. Dikirimlah 2 sales marketing. Sales marketing ini untuk memasarkan sepatu itu di desa itu. Dikirimlah sales A ke desa itu. Berangkatlah sales A ke desa itu. Dilihatlah ternyata semua orang di desa itu ya pekerjaannya, profesinya petani. Jadi gak ada yang pakai sepatu. Karena petani setiap hari pergi ke sawah, tidak pernah pakai sepatu. Maka sales A ini kembali lapor kepada bosnya, bos, hopeless. Jangan buka toko sepatu di desa itu. Karena apa? Tidak ada orang pakai sepatu. Kalau bos tetap bikin toko di situ, nggak laku pasti karena orang-orang nggak pakai sepatu. Nggak mungkin ada orang yang beli sepatu. Semua orang cekeran di situ. Ini sales A. Kemudian bosnya ngirim sales B. Sales B datang ke desa yang sama, keadaannya yang sama. Orang-orang desa cocok tanamnya petani. Profesinya petani, tidak ada yang pakai sepatu. Tapi sales B itu melihat, loh ini semua nggak pakai sepatu. Dia langsung telepon bosnya, bos cepat dirikan toko sepatu di sini. Kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di sini semua orang tidak pakai sepatu. Saya akan ngajari mereka. Saya akan terangkan kepada mereka manfaatnya pakai sepatu. Maka toko sepatu yang didirikan di sini pasti laku keras. Karena semua orang itu kan sekarang nggak pakai sepatu toh, nanti akan pakai sepatu. Di mana letak salahnya? Kejadian yang sama, tapi A melihat, wah nggak mungkin laku, hopeless. Tapi B melihat ini kesempatan. Itulah namanya content reframing. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, sidang jemaat terkasih, konteks reframing. Konteks itu kontekstual. Kontekstual itu keseluruhannya. Jadi melihat sesuatu itu jangan sepotong-sepotong. Melihat kejadian jangan sepotong-sepotong, tapi lihatnya secara keseluruhan. Jadi konteks reframing itu melihat dari sudut pandang waktu secara keseluruhan. Jangan melihat bagian demi bagian. Satu ayat yang pernah tertulis di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini perkataan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Setelah Yakub mati, saudara-saudara ini takut nanti Yusuf balas dendam. Karena apa? Karena kan saudara-saudara Yusuf ini jahat sama Yusuf dulu. Sekarang kan berbalik. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia pegang kuasa. Saudara-saudaranya menjadi hambanya sekarang. Nah, orang tuanya meninggal. Takut mereka. Kalau Yusuf balas dendam, habislah kami. Tapi Yusuf mengatakan apa? Coba lihat ini. Yusuf mengatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yaitu dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa melihat secara keseluruhan. Kalau dia pernah dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya, dia pernah dijual oleh saudaranya ke Mesir, dia pernah difitnah oleh istri Potifar, dia pernah dimasukkan di dalam penjara, dia pernah dilupakan oleh juru minuman raja. Itu semua rangkaian yang Tuhan berikan sampai akhirnya sekarang dia bisa memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tidak melihat sepotong-sepotong kejadian itu. Tapi Yusuf melihat secara keseluruhan. Ini namanya konteks reframing. Ya, jadi sabar sidang jemaat terkasih. Sabar. Kalau saat ini saudara sedang mengalami persoalan, ada kejadian-kejadian yang tidak enak, sabar. Karena apa? Karena manusia itu kata pengkhotbah pasal yang ketiga. Manusia itu tidak bisa menyelami dari awal sampai akhir dari hidupnya. Jadi kalau saat ini saudara mengalami suatu kejadian, saudara mungkin belum tahu, tapi kelak engkau akan mengerti. Ya,
Diklik Yohanes 13 ayat 7. Yesus mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, apa yang aku perbuat sekarang engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ini firman Tuhan untuk saudara. Ya, Allah itu punya apa? Punya grand design untuk saudara. Punya desain yang besar. Masa depan yang indah. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan kelimpahan. Tapi itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Saudara harus melihat secara keseluruhan. Itu namanya konteks reframing. Lihatlah dalam sudut pandang yang besar. Jangan sepotong-sepotong. Kejadian dalam hidup kita langsung diartikan, oh Tuhan gak baik. Aku gak sembuh-sembuh. Tuhan sedang merencanakan mujizat dalam kehidupan saudara. Suatu saat Allah jamah supaya saudara bisa menyaksikan kepada banyak orang betapa Allah kita itu baik. Tapi engkau akan mengertinya kelak, kata Yesus. Saya tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Kisah nyata. Pada waktu pengukuhan Profesor Sabar, namanya Sabar. Prof. Sabar ini dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah. Dia menyampaikan sebuah kisah. Jadi pada akhir dari pengukuhannya, dia akan dipersilakan untuk maju ke depan, dia kasih sambutan, dia bercerita tentang kisah kesetiaan seorang suami. Setianya seorang suami. Jadi Prof. Sabar ini bercerita kepada audiens yang hadir pada waktu itu. Setiap hari dia antar anaknya ke sekolah. Nah, pada waktu dia antar anaknya ke sekolah, dia sering bertemu dengan ibu guru dari anaknya. Ibu guru dari anaknya ini selalu diantar oleh suaminya ke sekolah. Suaminya ini setia banget. Makanya Prof. Sabar ini terpukau melihat so sweet sekali si suami ini. Setiap hari diantar istrinya dengan mengendarai Panther tahun 2000. Katanya Prof. Sabar, Panther tahun 2000. Jadi sudah lama Panthernya. Diantar sampai sekolah, suaminya cepet buka pintu, lari-lari, lari-lari. Dibukakan pintunya. Jadi istrinya ini dibukakan pintunya. Wah, Prof. Sabar ini terpukau. Ini suami ini sangat setia. Karena terpukau, bertanyalah suatu saat ke ibu guru ini. Ibu guru, ibu sama suami sudah berapa lama menikah? Sudah 20 tahun Pak. Hebat ya. Sudah 20 tahun. Terus Prof. Sabar ini ngomong, so sweet sekali Bu. Sejak kapan Bu suaminya itu bukakan pintu untuk ibu? Sejak kapan? Kaget Prof. Sabar ini. Sejak tahun yang lalu Pak katanya. Jadi 20 tahun menikah, sejak tahun yang lalu suami saya bukakan pintu mobil untuk saya. Loh kok bisa Bu? Iya, sebab mobil saya itu gak bisa dibuka dari dalam. Sampai ini saya bisa tertawa mendengar Prof. Sabar ini sampaikan itu. Jadi Prof. Sabar tuh melihat, waduh suami ini sangat setia ya. Tapi bukan itu ternyata. Karena mobilnya nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi suaminya mesti lari untuk bukaan dari luar. Lihat sidang jemaat terkasih. Apa yang kita lihat belum tentu yang kita nilai itu benar. Ya, diklik. Ya, ternyata sudah gak keluar tulisannya. Sidang jemaat terkasih, apa yang di mata kita baik, belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang di mata kita buruk, belum tentu buruk di mata rekan kita. Karena Tuhan, rekan kita itu punya sudut pandang yang berbeda. Karena itu pesan firman Tuhan
pada pagi hari ini. Mari kita belajar menahan diri. Tidak terlalu cepat menilai, tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Kita belajar reframing supaya hidup kita menghasilkan hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat terkasih, ya, Tuhan memberkati saudara yang sudah setia beribadat, ya. Mari kita menyanyikan.